Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Devia Herlambang. Hari Raya Imlek sudah semakin dekat nih. Teman-teman sudah tahu belum fakta unik di balik Imlek yang penuh makna? Simak ya. Bulan Januari selain dirayakan dalam malam tahun baru, akan ada perayaan Hari Raya Imlek pada bulan Februari nanti nih. Nah, sudah semakin dekat, nanti tanggal 12. Imlek adalah hari raya dan tahun baru Tiongkok. Sebagaimana perayaan penting dalam setiap kebudayaan dan agama, selalu ada makna di balik perayaan tersebut, termasuk juga makna Hari Raya Imlek. Dalam kesempatan ini, dalam rangka menyambut Imlek nih, yang sebentar lagi datang, terdapat beberapa fakta unik dan menarik tentang Imlek. Hari Raya Tahun Baru Cina tersebut menyimpan segudang cerita dan beberapa makna di balik beberapa perayaan dan tradisinya. Yuk, kita langsung saja simak fakta unik dan makna di balik perayaan Hari Raya Imlek. Beberapa fakta yang menarik tentang Hari Raya Imlek yang wajib teman-teman ketahui adalah: pertama, Imlek merupakan ritual pengusiran monster. Hari Raya Imlek sebenarnya merupakan ritual pengusiran monster. Imlek juga disebut dengan nama Go Nian, atau dalam bahasa Tiongkok berarti mengalahkan Nian. Atau Nian Shou merupakan sebuah gambaran monster dalam mitologi Tiongkok. Nian digambarkan sebagai monster yang memiliki kepala panjang dengan tanduk yang tajam. Nian tinggal di lautan yang dalam dan hanya akan muncul ketika tahun baru Tiongkok, yang adalah pada hari Imlek itu. Biasanya Nian akan memakan orang dan hewan ternak masyarakat. Beberapa ritual yang ada pada perayaan Hari Raya Imlek pada awalnya dilakukan dalam rangka untuk mengusir Nian yang meresahkan masyarakat Tiongkok setiap waktu Imlek tiba. Kedua, warna merah dalam perayaan Imlek. Hari Raya Imlek sangat identik dengan warna merah. Namun warna merah tersebut bukan tanpa makna nih teman-teman. Masih berkaitan dengan monster yang bernama Nian. Warna merah dipercaya oleh masyarakat Tiongkok saat itu sangat ampuh untuk mengusir Nian. Nian sangat membenci dan bahkan takut dengan warna merah. Berbekal dengan pengetahuan tersebut, masyarakat Tiongkok bersegera menempelkan kertas warna merah pada pintu dan juga menggunakan berbagai atribut warna merah, termasuk baju. Nian juga takut terhadap biji bambu yang terbakar serta kilatan cahaya api. Makanya nih, banyak bunyi petasan juga pada saat Imlek datang. Hal tersebut yang membuat adanya petasan dan juga bunyi kantongan yang berasal dari bambu dalam setiap perayaan Imlek. Fakta ketiga adalah bait di depan pintu. Tradisi unik saat Hari Raya Imlek adalah seringkali menempelkan bait atau tulisan-tulisan Tiongkok di depan pintu. Hal tersebut bukan tanpa makna teman-teman. Bait dan tulisan tersebut memiliki makna dan memiliki nama. Sentu dan Yulei, keduanya merupakan penjaga dunia lain. Kedua penjaga dunia lain tersebut ditakuti oleh monster dan siluman. Terutama bagi mereka yang menyerang manusia akan melemparkan para monster atau siluman pada harimau. Hal tersebut juga dipercaya oleh masyarakat Tiongkok dapat menangkal Nian dan hal buruk masuk ke rumah mereka saat Imlek tiba. Yang keempat adalah tradisi memberikan angpau. Dalam Hari Raya Imlek, masyarakat pada umumnya mengenal istilah angpau. Angpau merupakan tradisi memberikan sebuah amplop berwarna merah yang terdapat uang di dalamnya. Tradisi angpau ini pun terdapat cerita dan makna di baliknya nih teman-teman. Selain Nian, terdapat monster lain yang sering muncul dalam perayaan Imlek. Monster tersebut bernama Sui. Sui seringkali menakuti anak-anak saat waktu tidur. Dan jika terdapat anak-anak yang berhasil disentuh oleh Sui, akan menjerit semalaman suntuk, lalu terkena demam dan memiliki mental yang tidak stabil. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, para orang tua memberikan anak-anak sebuah koin yang dimasukkan dalam amplop merah, agar anak-anak sibuk bermain dengan koin dan tidak tertidur. Jikapun tertidur, koin dalam angpau akan mengeluarkan cahaya yang ditakuti Sui, dan Sui pun tidak akan mendekati anak-anak dan mengganggunya lagi. Cerita tersebut yang melatar belakangi tradisi memberikan angpau. Fakta yang kelima adalah yang berharga dari angpau bukanlah uang di dalamnya, melainkan kertas merah itu sendiri teman-teman. Banyak orang salah mengartikan jika yang bernilai dari angpau adalah uang di dalamnya. Padahal pesan penting dari amplop merahnya tersebut yang menyimbolkan energi, kebahagiaan dan keberuntungan. Sedangkan uang di dalamnya hanya simbolisasi harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat berlebih kepada penerima. Dari simbolisasi ini sangatlah tidak sopan untuk membuka amplop merah di depan yang memberikannya. Fakta keenam,
ada takaran pemberian angpau kepada setiap orang. Menurut budaya tradisional, mereka yang merayakan Imlek dan bisa mencari penghasilan sendiri baiknya mulai memberikan angpau kepada kerabatnya. Jumlah uang dalam amplop merah tersebut akan berbeda-beda, tergantung pendapatan. Namun ada pengecualian nih, mereka yang tidak menikah tidak perlu memberikan angpau. Selain itu, jumlah uangnya akan berbeda, tergantung seberapa dekat dengan kerabatmu tersebut. Fakta ke-6, ada takaran pemberian angpau kepada setiap orang. Menurut budaya tradisional, mereka yang merayakan Imlek dan bisa mencari penghasilan sendiri baiknya mulai memberikan angpau kepada kerabatnya. Jumlah uang dalam amplop merah tersebut akan berbeda-beda, tergantung pendapatan. Namun ada pengecualian nih, mereka yang tidak menikah tidak perlu memberikan angpau. Selain itu, jumlah uangnya akan berbeda, tergantung seberapa dekat dengan kerabatmu tersebut. Fakta yang ketujuh, Imlek telah dirayakan sejak ribuan tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan Imlek mulai dirayakan. Namun berdasarkan bukti sejarah dan arkeologi, para ahli meyakini bahwa Imlek telah dirasakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Hal tersebut disampaikan secara eksplisit. Dalam periodisasi sejarah Tiongkok, terdapat 5 era yang telah melewati perayaan Imlek, yaitu dinasti Shang 1600 sampai 1046 sebelum Masehi, dinasti Zhou 1046 sampai 256 sebelum Masehi, dinasti Han 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, dinasti Wei Qing 220 sampai 1911, dan zaman modern 1980 sampai sekarang. Dalam tiap era terdapat perubahan ritual dan perayaan. Tentu saja budaya Imlek telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak semuanya dirayakan macam ini. Beberapa keluarga yang masih merayakan Imlek pun telah mengubah makna perayaannya menjadi tak lebih dari momen berkumpul. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe sekarang juga, lonceng juga ya. Jadi kalau saya bikin video-video terbaru selalu dapat notifikasinya. Nah teman-teman, itu tadi tuh ada 7 fakta unik mengenai perayaan Hari Raya Imlek. Dan mohon maaf ya jika saya ada salah kata atau salah dalam penyampaian, karena ini hanya sekedar hiburan semata. Dan selamat Hari Imlek buat teman-teman yang sedang merayakan. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, dan diberkahi usahanya. Terima kasih sudah menonton, salam sukses buat sahabatku.